Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki materi operasi hitung campuran pecahan bagian 2. Di mana ini adalah kelanjutan materi pecahan bagian 1 yang sudah kalian pelajari kemarin. Baik anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari beberapa hal dan sudah Bu Stevi tuliskan di sini. Yang pertama, kan nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Yang ketiga, kalian akan mempelajari bagaimana cara melakukan operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan. Semoga kalian tetap antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini sehingga kalian bisa memahami materi-materi yang akan Bu Stevi sampaikan. Baik, Bu Stevi mulai untuk pembahasan yang pertama. Nah, coba kalian urutkan pecahan desimal berikut mulai dari yang terbesar. Kalian pilih manakah pecahan desimal berikut yang paling besar? Bisa kalian simak, bisa kalian jawab dari rumah, manakah yang paling besar? Iya, betul. 2,12. Kalian perhatikan bilangan di depan koma. Itu adalah yang paling besar 2. 2 ini terbesar di antara teman-teman bilangan lainnya ya di soal ini. Yang kedua, ya betul, yang kedua adalah 1,68. Jadi setelah 2, terbesar kedua adalah 1. Kemudian selanjutnya, ya 0,94. Selanjutnya, iya, yang ini ya, 0,65. Dan yang terakhir tentu saja 0,32. Bagaimana? Sangat mudah untuk mengurutkan pecahan dalam bentuk desimal seperti ini. Bu Stevi lanjutkan ya. Nah, selanjutnya mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Jika di contoh tadi kalian mengurutkan bentuk pecahan desimal, sekarang kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan, di mana nanti di soal kalian tidak hanya menemukan pecahan dalam bentuk desimal, tetapi dalam bentuk pecahan biasa, persen, dan desimal. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Misalnya, kalian perhatikan contoh. Urutkan pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Kalian disajikan dengan beberapa bentuk pecahan. 3/8 itu adalah pecahan biasa. Kemudian 37% ini adalah bentuk pecahan persen. 0,35 adalah bentuk dari bilangan desimal atau pecahan desimal, dan 0,7 juga sama, pecahan desimal. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan yang berbagai bentuk ini? Ada berbagai macam bentuk ini. Kalian samakan dulu bentuknya. Jika kalian mau diubah dalam bentuk desimal dulu semuanya, sangat boleh. Atau diubah ke dalam bentuk pecahan dulu semuanya juga sama. Cara yang pertama, semua pecahan diubah ke dalam bersama ya desimal ini. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah 3/8. 3/8 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi seperti ini ya. 3/8, kemudian kita kalikan bilangan yang bisa menghasilkan penyebutnya itu desimal. Desimal kemarin yang sudah bisa dijelaskan itu kan berpenyebut mulai dari 10, 100, dan kelipatannya. Nah, karena ini penyebutnya adalah 8, 3/8, jadi 8 dikalikan berapa supaya hasilnya itu menjadi pecahan desimal. Penyebutnya diubah menjadi 1000, jadi sama-sama dikalikan 125 baik pembilang maupun penyebutnya seperti yang sudah dituliskan pada layar.
Nah, kemudian hasilnya adalah 375 per 1000. Selanjutnya 37%. Nah, 37% ini kita ubah menjadi pecahan desimal, bentuknya adalah 37 per 100. Kemudian untuk 0,35 ini sudah desimal, jadi kita tuliskan saja langsung, yang 0,7 juga dituliskan langsung. Hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi 375 per 1000 itu menjadi 0,375. Kalian ingat di belakang koma, jika itu berpenyebut 1000 adalah 3 angka di belakang koma. Jadi 0,375. Selanjutnya 37 per 100. Karena per 100 jadi di belakang koma itu ada 2 angka. Angka pokoknya adalah 37, jadi dituliskan saja 0,37. Selanjutnya 0,35 dan 0,7. Nah, jika sudah seperti ini, kita tuliskan manakah yang lebih besar atau yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah 0,7, kemudian 0,375, selanjutnya 0,37, dan yang terakhir adalah 0,35. Nah, itu adalah cara yang pertama. Jadi diubah dulu ke dalam bentuk desimal semua. Baik, untuk cara yang kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Soalnya masih sama, tapi caranya berbeda. Untuk 3/8, 37%, kemudian 0,35 dan 0,7 ini diubah ke dalam bentuk desimal dulu untuk yang pertama kali. Jadi 0,375, 0,37 dan 0,35, dan yang terakhir 0,70. Ini diubah ke dalam bentuk persen, jadi tinggal dikalikan 100% saja. Untuk yang 0,375 itu berubah menjadi 37,5%, tinggal dikalikan 100 saja ya. Kemudian untuk yang 0,37 itu menjadi bentuk aslinya kan 37% sesuai dengan soal tadi. Kemudian untuk 0,35 ini juga kita kalikan 100 menjadi 35%. Selanjutnya untuk yang 0,7 ini menjadi 70%. Dan yang terbesar pertama adalah 70%, kemudian yang kedua 37,5%, yang ketiga 37%, dan yang terakhir adalah 35%. Jika dituliskan kembali soalnya menjadi urutannya seperti ini, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya, urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Nah, kita mau pakai cara yang mana? Apakah desimal, apakah persen, itu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing dan yang kalian anggap yang paling mudah yang mana, ya. Oke. Jika diubah ke dalam bentuk desimal menjadi seperti ini ya, 75% jadi 0,75, 0,375 menjadi tetap karena sudah dalam bentuk desimal. Selanjutnya 3/25 menjadi 2,12, 0,095 tetap, dan 4/8 menjadi 0,5. Yang terkecil adalah 0,095, kemudian 0,375, kemudian 0,5, 0,75, dan yang terakhir terbesar 2,12. Kalau seperti ini sudah dalam bentuk bentuk yang sama, kalian tinggal perhatikan angka di depan koma dan di belakang koma itu untuk mengurutkan mulai dari yang terbesar atau yang terkecil sesuai dengan permintaan di soal. Ini jika dituliskan soalnya
kembali. Sudah diurutkan menjadi seperti ini ya. Urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Soalnya sama, tetapi kita ubah ke dalam bentuk persen. Untuk 75% berubah menjadi tetap 75%, 0,375 berubah menjadi 37,5%, 3/25 menjadi 21,2%. Selanjutnya, untuk 0,095 menjadi 9,5% dan 4/8 menjadi 50%. Jika diurutkan, yang terkecil adalah 9,5%, kemudian 37,5%, 50%, 75%, dan yang terakhir adalah 21,2%. Selanjutnya, mengurutkan berbagai bentuk pecahan dalam soal cerita. Nah, kalian perhatikan, ini caranya nanti sama saja, hanya saja yang kalian butuhkan adalah memahami bentuk soal ceritanya. Raja mengerjakan ulangan matematika selama 0,6 jam, Lila mengerjakan ulangan matematika 1/4 jam, dan Anin mengerjakan ulangan matematika selama 1,5 jam. Urutan mulai dari yang paling cepat mengerjakan ulangan adalah kita tuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui adalah cara pengerjaannya, lama waktu pengerjaannya maksudnya ya. Jadi di sini adalah Raja 0,6 jam, Lila 1/4 jam, dan Anin 1,5 jam. Nah, kita samakan dulu untuk bentuknya. Jika paling banyak di situ adalah dalam bentuk desimal, jadi yang dalam bentuk pecahan kita ubah dulu dalam bentuk desimal ya, menjadi seperti ini. 1/4 jam itu sama saja seperti 0,25 jam, atau jika diubah ke dalam bentuk jam asli itu 15 menit ya. Kalau setengah jam itu kan berarti 90 menit. Kalau 0,6 jam itu ya 6/10 dikalikan 60 menit. Hasilnya adalah 36 menit. Misalnya seperti itu. Berarti yang paling cepat adalah siapa? Lila. Kemudian untuk yang cepat kedua adalah Praja. Yang ketiga yang paling lama adalah Anin. Nah, bisa dituliskan seperti ini ya, 0,25, 0,6, kemudian 1,5. Begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan dalam soal cerita, masih sama, soal yang berbeda, kita coba lagi mengerjakannya bersama ya. Soalnya adalah seperti ini. Rasya memiliki 3 kebun sayur, kebun sawi 0,2 hektar, kebun brokoli 7/10 hektar, dan kebun wortel seluas 2,4 hektar. Urutan kebun Rasya dari yang paling luas dengan mengubahnya dengan bentuk persen. Nah, kalau seperti ini malah lebih mudah, disuruh mengubah ke dalam bentuk persen dulu semuanya, sehingga kita bisa mengubahnya atau mengurutkannya mulai dari yang paling luas. Kita tulis penyelesaiannya dengan menuliskan apa saja yang diketahui. Seperti ini ya, jadi sawi 0,2 hektar, brokoli 7/10 hektar, dan wortel 2,4 hektar. Yang pertama, untuk sawi 0,2 hektar kita ubah ke dalam bentuk persen dulu menjadi seperti ini. 2/10 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20, 10 kali 10 sama dengan 100. Hasil akhirnya adalah 20%. Ingat, kalau diubah dalam bentuk persen, kita cari pembagian atau perkalian yang bisa menghasilkan angka 100 sebagai penyebutnya ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk brokoli 7/10 hektar diubah ke dalam bentuk persen menjadi seperti ini. 7/10 sama dengan 7 kali 10 per 10 kali 10. Hasilnya adalah 70%. Wortel 2,4 hektar
Kita tuliskan bentuk aslinya jadi 24/10. Kemudian 24 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 240/100 menjadi 240% seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini lebih mudah untuk mengurutkannya, mulai dari yang paling luas adalah seperti ini ya. Kebun wortel, kemudian kebun brokoli dan sawi. Selanjutnya, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Contoh 1, nah seperti ini. Ibu Fihan mempunyai 4 potong pizza, 2/4 potong pizzanya diberikan kepada Fihan. Berapa potong pizza yang diberikan kepada Fihan? Nah, caranya adalah seperti ini. 2/4 potong pizzanya dikalikan kuantitas atau nilai seluruhnya, yaitu 4 potong. Jadi 2/4 kalikan 4 sama dengan 2 kali 4/4 sama dengan 2. Jadi 2/4 potong dari 4 potong pizza itu adalah 2 potong. Nah, ilustrasi gambarnya seperti yang sudah ada pada layar. Jadi setiap bagian pizzanya jika ada 4 potong, itu satu potongnya bernilai 1/4. Gitu ya. Contoh 2, Ibu Rizky punya 3 lusin gelas, sepertiga dari bagian gelas itu digunakan untuk menuang es cendol. Untuk Rizky dan teman-temannya pulang dari latihan bola. Berapa sisa gelas Ibu Rizky sekarang? 1 lusinnya sama dengan 12. Nah, jika sudah seperti ini malah lebih mudah. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. 3 lusin gelas milik Ibu Rizky, 1/3 bagiannya digunakan. Kemudian berapa sisanya? Nah, 3 lusin itu kita kalikan dulu dengan 1 lusinnya ada berapa buah, ada berapa gelas. Berarti 3 dikalikan 12, 36. Berarti Ibu Rizky itu memiliki 36 gelas. Selanjutnya, 1/3 bagiannya digunakan, berarti 1/3 dikalikan 36, hasilnya adalah 12. 1 kali 36 dibagi 3 sama dengan 12. Berarti yang digunakan adalah 12. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya 36 dikurangi 12. Sisa gelas milik Ibu Rizky adalah 24. Bagaimana? Mudah ya? Semoga kalian paham. Contoh 3, Paman Syamil membawakan 1 keranjang buah mangga. 1 keranjang berisi 45 buah. Karena Syamil baik hati, maka 40% dari jumlah buah mangga tersebut diberikan kepada tetangganya. Berapa sisa buah mangga Syamil sekarang? Penyelesaiannya kita tuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Seperti ini ya, 45 buah mangga milik Syamil, kemudian 20% dari jumlah buah mangganya dibagikan kepada tetangga. Berapa sisa buah mangga Syamil? Seperti ini ya, jadi 20/100 dikalikan 45, 20/100-nya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20 menghasilkan angka 1/5. Kemudian 1/5 ini dikalikan dengan jumlah buah mangga seluruhnya. Ya, 45. Jadi 1/5 kali 45 sama dengan 9. Ini sama saja seperti 45 dibagi 5 dikalikan 1. Hasilnya adalah 9. Untuk sisanya, berarti tinggal kita kurangkan saja. 45 dikurangi dengan 9 sama dengan 36 buah mangga. Selanjutnya, untuk
materi yang terakhir hari ini, yaitu operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Penjumlahan dan juga pengurangan pecahan biasa dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk lain dapat diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sama seperti operasi hitung pada bilangan cacah, penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya urut dari kiri. Tetapi jika ada operasi hitung dalam tanda kurung, operasi hitung itu yang didahulukan. Pecahan yang harus kalian ingat di luar kepala bentuk desimalnya adalah sebagai berikut. 1/4 sama dengan 0,25. Setengah sama dengan 0,5. 3/4 sama dengan 0,75. 2/5 sama dengan 0,4. Contoh 1. Setengah ditambah 2,25 tambah 3/4. Diubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Setengah, kemudian ditambah pecahan campuran 2/4. Ingat, tadi ya 0,25 itu adalah bentuk desimal dari pecahan 1/4. Jadi tinggal ditambahkan 2/4 hasilnya. Kemudian ditambah 3/4. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya menjadi seperti ini ya. 2, 4, dan 4. Kita cari penyebut yang bisa dibagi penyebut awal ya, yaitu 2, 4, dan 4. Kita samakan penyebutnya menjadi berpenyebut 4. Selanjutnya caranya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Seperti ini. Paham anak-anak? Baik, kita coba untuk angka selanjutnya. Caranya sama. 4 dibagi 4 terlebih dahulu hasilnya 1. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya 4 dibagi 4 adalah 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Begitu ya caranya. Baik, jika sudah sama seperti ini kita tinggal jumlahkan saja menjadi 2. Karena dia itu berdiri sendiri kita tuliskan dulu. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi hasil akhirnya 26/4. Bisa disederhanakan menjadi 32/4. Disederhanakan lagi menjadi 3,5. Untuk 26/4 di sini adalah dari 2 plus 4/4 ditambah 2/4. Sehingga 4/4 ini nilainya 1. Kita jumlahkan dengan bilangan cacahnya menjadi 3. 2/4. Begitu ya penjelasannya. Untuk contoh yang kedua adalah seperti ini. Kalian perhatikan, di situ ada operasi hitung yang berada dalam tanda kurung. Nah, itu nanti yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi langkah yang pertama yang harus kita ambil adalah mengubah pecahan ini ke dalam bentuk yang sama. Menjadi seperti ini. 9 2/5 dikurangi 4, 8/10. Kemudian ditambah 1 3/4 dikurangi 50% itu dalam bentuk pecahan menjadi 1/2 atau setengah. Nah, perhatikan penyebutnya ini adalah 5, 10, 4, dan 2. Kita putuskan berapa penyebut yang harus kita tuliskan sehingga bisa dibagi 5, 10, 4, dan 2. Nah, diubah menjadi satuannya menjadi 20. Untuk yang di dalam tanda kurung kita ubah ke dalam bentuk kita kerjakan dulu menjadi 1/5/20. Dan yang ini menjadi 8/20.
20 per 20 plus 8 per 20 dikurangi 16 per 20 plus 15 per 20. Kenapa di situ menjadi 8 20 per 20? Karena 8 dikurangi 16 itu kan tidak bisa. Jadi kita pecah menjadi 8 20 per 20 plus 8 per 20. Dilanjutkan jadi seperti ini ya. 8 28 per 20 plus 4 16 per 20 plus 1 5 per 20. Hasilnya menjadi 4 12 per 20 plus 1 5 per 20 sama dengan 5 17 per 20. Semua pecahan diubah ke dalam bentuk desimal. Ini adalah cara yang kedua. Jadi bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, diubah dulu dalam bentuk desimal. Seperti ini ya. 92 per 5 ini ke dalam bentuk desimal menjadi 9,4 dikurangi 4,8 ditambah 1 3 per 4 menjadi 1,75 50% jadi 0,5. Untuk 1,75 dikurangi 0,5 ini adalah 1,25. Untuk 9,4 dikurangi 4,8 hasilnya adalah 4,6. Ini ditambahkan saja menjadi 5,8. Latihan tugas untuk kalian, kerjakan dengan ikhlas dan senang hati, diawali dengan membaca doa. Baik, tugas untuk kalian, silakan kalian kerjakan latihan 5 halaman 47 nomor 10 dan 11. Latihan 6 halaman 48 nomor 1, 3, dan 5. Latihan 7 halaman 49 nomor 1, 3, 4, 6, dan 9. Bisa kalian screenshot dan bisa kalian tanyakan yang belum paham atau yang susah yang bagian mana. Kalian kerjakan yang paling mudah dulu. Tanyakan pada Bu Stefi jika tidak tahu caranya. Begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.